Wah, Rossi Octavia Pancasari Seusi ya namanya. Pancasari dulu, Mas. Belum Oke. resmi, belum resmi. Oh, itu nama calon. Oke, Rossi Iya. Octavia Pancasari. Octavia Rossi, Pancasari, Mas. Rossinya siapa? Rossi Octavia Pancasari, Mas. Oh ya, Roxy Octavia Pancasari kan? Iya, heeh. Oke, ya. Rossi ini adalah pemain sekaligus pelatih bulu tangkis di Prancis, benar ya? Iya, iya, Oke. Mas. Nah, itu di klub apa? Di klub apa di Prancis itu? Waktu masih menjadi pemain ya? Itu di klub apa? Di klub namanya klub AS PTT Strasbourg. Jadi klubnya AS PTT ini ada semua cabang sport ya, Mas ya. Tapi Rossinya kerjanya cuma di badminton. Tuh. Oh, Ya. jadi waktu itu pemain ya? Iya, pemain sama ngelatih juga. By the way, dulu kok bisa sampai Prancis tuh bagaimana cerita singkatnya itu? Kok bisa sampai jadi pemain di Prancis tuh bagaimana itu? Mungkin cerita singkat aja. Jadi berkat kakak ya, kakak yang ngajak ke Eropa. Soalnya kakak dulu pernah main di Ceko, jadi diajak ke Prancis karena klub yang ada di Prancis butuh pemain wanita. Jadi Rossi yang dipanggil gitu. Oh, apakah sebelumnya di Indonesia juga atlet? Tapi Iya apa di bisa atlet ya? Iya, di Indonesia juga dulu atlet juga maunya berhenti, ternyata ada rezeki lain disuruh ke Eropa. Oke, Tuh. oke. By the way, sekarang saya bahas dulu tentang pemain dulu nih. Prestasinya apa Ya. saja nih waktu jadi pemain di sana ini prestasinya? Di Indonesia apa di sini? Bukan Apa di di Prancis? Prancis, di Prancis, di Prancis. Di Prancis tahun lalu saya itu nomor satunya Prancis, Mas, alhamdulillah. Habis Waduh. sekarang habis operasi jadi ya agak fokus dulu sama pekerjaan sama latihan gitu. Jadi sekarang Hmm. full pelatih atau masih juga main? Dua-duanya, Main. Mas. Wih, Ya, dua-duanya. dua-duanya. Oke, oke. Jadi sekarang ini Rossi ini lagi di Prancis, lagi bekerja di sana sebagai pelatih maupun pemain. Ini di Iya. sana ini jam berapa saya nggak tahu. Di sini ini jam 23 malam, hampir jam 12 malam. Di sana jam berapa? Jam 6 sore berarti ya? Enggak, di sini udah jam 7 malam. Nah 7 kan, malam. iya. Oke, kemudian sekarang sebagai pelatih nih, itu berapa Mhm. muridnya Rossi di sana? Jumlahnya? Eh, Jumlahnya itu sekitar 200 ya, Mas ya, orangnya di Waduh, klub Rossi. Iya. satu klub Tapi isinya nggak 200 murid. tapi nggak sama-sama semua latihannya. Jadi ya anak kecilnya tuh latihannya habis sekolah itu sekitar 75 orang totalnya. Anak-anak Nah, anak kecil itu umur berapa yang dilatih Rossi itu? Mulai umur berapa itu? dari umur 4 tahun yang paling kecil, Mas. Yang Oh. paling kecil umur 4 tahun. Heeh. Olahraga badminton tuh olahraga ini kok yang banyak digemari tuh di Prancis tuh. Bukannya itu aslinya orang Asia ya? Enggak ya? Dulunya waktu Rossi dateng itu 2012 ke sini tuh belum terkenal banget ya, Mas ya. Sekarang udah hampir semua orang tahu badminton, nggak cuman olahraga buat di pantai doang, ternyata olahraganya cepet ya gitu. Jadi sekarang juga banyak kok pemain-pemain Perancis yang mendunia gitu, Mas. Oke, 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 oke. Heeh. Jadi, terus prestasinya apa nih mahasiswa apa muridnya Rossi ini berprestasi sampai mana nih? Ada yang Waduh, sampai apa? baru kali ini Rossi jadi ngelatih tuh baru 3 tahun ya, Mas ya. Jadi selama 3 tahun tuh Rossi ngelatih 10 anak cowok. Alhamdulillah mereka punya prestasi semua, Mas. Itu yang ada 4 cowok, mereka juara satunya remaja di Prancis, seluruh Prancis. Terus ada juga 2 cewek pemain ganda, nomor satunya di usia remaja juga, gitu, Mas. Oke. Oke, Iya. sekarang kita masuk ke topik utama yaitu COVID-19 ini. Isu Iya, paling Mas.
Aduh, ini isu Aduh. paling ini sampai. Ya ini gara-gara COVID saya bikin video gini pengangguran di rumah terus soalnya kan. Ya bagus lah Mas, bagus lah Mas. Udah Oke lama nggak gini, ketemu Mas. Iya. iya lama. Dulu ketemu di mana? Di Kolmar atau di Mulus Iya, ya? Di di Mulus ya kita Mulus, ketemu di di Mulus. Mulus. Iya, Oke. di Mulus Mas. Ini kita ngomong COVID nih, COVID. Mm. Di sini itu sekolah-sekolah diliburkan. Ya, Kerja beberapa kantor juga ini work from home, study from home, banyak yang libur. Maksud saya juga ini sudah sebulan nih di rumah ini, nggak kantor. Nah itu apakah di sana juga sama atau beda? Sebenarnya sama sih Mas, cuman yang nggak semua pekerjaan diliburkan Mas ya, ada juga seperti apa namanya kasir tuh nggak diliburkan, mereka tetap kerja kan, soalnya mereka yang nolong juga kan kita kan Mas, yang nggak, maksudnya buat cari makan kan mereka juga kan yang bantuin kita gitu kan Mas, kalau nggak ada Apa mereka. kasir? Apa kasir? Kasir, iya jadi Kasir apa? kasir Kasir tuh apa? orang-orang yang jagain swalayan tuh loh Mas. Iya, yang ngasih, yang terima uang itu kan? Iya, Kembalian. jadi mereka di sini tuh kayak diinin banget, kayak di gimana ya, kayak mereka sekarang rajanya gitu loh Mas, karena mereka yang bantuin kita. Kalau nggak ada mereka, kita nggak bisa makan Mas. Oh, tetap kerja ya. Jadi, Artinya supermarket tetap iya, buka ya? Supermarket tetap buka. ya supermarket tetap buka, restoran tutup. Oh, Gitu. restoran tutup. Mm-mm, Sekolah, anak mm-mm. sekolah tetap sekolah atau libur? Anak sekolah itu libur, Mas. Cuman mereka ya ada sekolah lewat online atau enggak, kadang-kadang itu pemerintah Perancis tuh ngasih kayak pelajaran lewat televisi gitu, Mas. Oh, pelajaran lihat televisi. TV biasa Uh-uh. itu. TF-ang, Iya. TF2 atau TF berapa? Gimana? Siapa? M1, Oh, M6, Mas, M6. M6. Oh, di Uh-uh. M6. Uh-uh. Terus di sini itu kan ada ini, dibatasi, apa namanya, jalan tuh ditutup supaya antar kota ya, kota Surabaya dengan Sidoarjo itu ditutup. Apakah di sana itu juga sama, ada tutup-tutupan jalan sehingga orang-orang nggak bisa Enggak. lewat itu ada? Enggak ya? Enggak tetap dibuka. Soalnya kan ada orang-orang yang kerja juga kan, Mas. Terus cuman perbatasan antara Perancis sama negara lainnya itu ditutup, Mas. Cuman kalau di Tapi Perancis kalau sendiri antar kota satu dengan kota yang lain? enggak ditutup. Enggak. Oke. Tapi kalau mau keluar ya harus punya surat, Mas. Terus surat apa? Tuh. Jadi Surat apa? jadi pemerintah itu ngeluarin surat kayak surat kalau keluar itu kenapa pengen keluar, berapa lama, terus disuruh isi nama, tanggal lahir, jam berapa keluar, kayak gitu. Oh, namanya surat apa itu? Atestasyon apa itu? Namanya nggak ada Uh, namanya. ada namanya kayak atestasyon sortir, kayak surat keluar gitu. Surat keluar, atestasyon sortir. Iya. Iya. Kalau Centreville gitu tutup nggak ya? Kan banyak toko-toko di Centreville tuh biasanya. Centreville kan banyak apa? Toko-toko baju, toko apa itu tutup atau buka? Tutup semua Mas, cuman ada beberapa restoran yang buka dan itu restorannya itu sebenarnya restoran, mereka jadi kayak warung gitu Mas, jualan sesuatu kayak gitu. Jualan apa? Kayak jualan sayur-sayuran kan, daripada dibuang mending dijual lagi kan sama mereka Mas. Tapi nggak semua restoran sih Mas. Gitu. Oh, oke. Kalau ini apa namanya Bulong Jeri buka atau tutup? Yang jual-jual roti Itu buka, apa? mereka buka, tapi ya gitu, kalau misalnya mau masuk di boulangerie, toko rotinya itu maksimal tuh 2-5 orang yang boleh masuk. Habis gitu kita harus ngantri di luar, ada jaraknya, ada garisnya gitu, harus dipatuhi. Wih, ngantri di luar kalau dingin gimana? Sekarang musim apa ya? Suhunya berapa di sana sekarang? Ini bulan apa? April. Ini Kuat bulan ya? April, musim semi, Mas. Maksudnya kuat ya nunggu kalau antri roti di luar gitu? Enggak Ya kedinginan? gimana lagi Mas ya, terpaksa Mas harus nungguin. Iya. Kalau gitu nggak makan. Oh iya. Wow. Terus kalau ini apa namanya? Aduh sampai lupa mau tanya apa tadi. Aneh, kegiatan-kegiatan komunitas itu loh, misalnya ada asosiasi apa, itu juga berhenti semua ya, nggak boleh ya? Itu Kumpul-kumpul berhenti apa? juga. Berhenti Sosial, semua. apa namanya, security sosial, apa itu? Yang kegiatan sosialnya kumpul-kumpul orang tua-tua atau apa gitu, yang di
prefektur atau di apa itu tutup ya, nggak ada lagi. Itu semua tutup Mas, prefektur tutup, jadi kayak imigrasi itu tutup semuanya, kantor-kantor tutup. Oke. Gitu. Farmasi enggak kon, farmasi? Farmasi enggak tutup Mas. Tapi ya kalau pengen ke farmasi ya itu juga harus punya surat juga. Kenapa pengen ke farmasi gitu. Oke, sekarang gini nih, kalau ada tetangga di situ atau dekat apartemen situ, ada yang kena COVID, itu siapa yang menghandle? Tetangganya atau pompie atau apa? Atau Satpol PP atau apa? Siapa yang datang ke situ? Atau mereka tetap di rumah atau bagaimana perlakuannya? Sebenarnya semua orang berbeda Mas ya, semua orang itu sebulan kemarin tuh ada tetangga kirim surat gitu di depan rumah, apakah Anda bisa pergi dari apartemen sini karena kita semua takut kena penyakit. Nah, alhamdulillah Rosi Itu punya nyurati siapa? tetangga. Kenapa Mas? Itu nyurati ke siapa itu? Itu nyuratin ke suster Mas waktu itu. Soalnya susternya Suster. nggak baik sih Mas. Terus alhamdulillah Mas di sini nggak ada yang sakit, jadi ya sebenarnya sih kesadaran diri sendiri semua sih Mas, nggak semua orang. Maksudnya berbeda semua lah intinya. Kalau di sini kan kalau yang kena ini langsung datang Satpol PP atau ambulan gitu bawa gitu. Oh ya, tidak menyebar. Kalau di pemerintah sini mereka nyaranin kita sih kalau misalnya sakit harus di rumah, jangan keluar-keluar gitu aja sih Mas. Itu. Oh, meskipun sakit tetap di rumah ya? Kalau bisa, kalau udah parah, nah baru itu telepon pemadam kebakaran di sini artinya. Pemadam kebakaran, ya, pemadam kebakaran. Ya, datang terus ya. Oh iya. Jadi atas kesadaran sendiri ya, kalau dia merasa sakit baru dia telepon. Oke. Iya, terus di sini mereka juga kayak ngadain konsultasi jarak jauh lewat telepon, video call juga gitu Mas. Jadi semuanya video call-nya pakai apa? Pakai aplikasi apa? Namanya Dokterlib. Jadi kayak aplikasi dokter gitu. Bisa ambil janjian jam berapa, terus nanti dikasih rujukan buat ngambil obat, kayak ya semua lewat internet sekarang gitu. mereka nyaraninnya gitu Mas. Yang nelpon siapa? Dokternya atau pemerintah? Atau ini petugas khusus atau dokter yang nelpon itu? Jadi sebelum konsultasi itu ada SMS 10 menit sebelumnya, kita bisa telepon dokternya, nanti dokternya bakal jawab gitu Mas. Oh gitu ya. Apakah semua orang di Prancis yang tua-tua itu juga paham megang handphone gitu, hubungi pakai aplikasi Dokterlib tadi bisa, mereka nginstal aplikasi di handphone? Enggak semuanya sih Mas, cuman ya mereka kayak orang-orang tua itu kan ada panti jompo kan di sana Mas, jadi ya mereka bisa dibantuin sama suster-susternya yang ada di sana gitu. Tapi ya gitu juga mereka nggak boleh keluar dari kamar mereka juga gitu Mas, orang-orang tua itu. Jadi kayak misalnya tetangga ada orang tua terus dia sendirian, nanti tetangga ya bantuin gitu Mas. Jadi mereka saling membantu sih Mas di sini Mas, nggak ada yang kayak diperkucilkan gitu, nggak ada sih Mas. Gitu. Terus ini nih selama harus di rumah, berarti ini Rosi ini nggak pernah datang ke tempat latihan ya selama masa COVID ini atau tetap nggak boleh? Nggak boleh Mas, semua lapangan tuh ditutup sampai 2 Juni, kita nggak boleh main badminton sampai 2 Juni. Oke. Termasuk untuk semua pekerjaan lain juga begitu? Pekerjaan selain pelatih mereka kemarin tuh pemerintah bilang 11 Mei itu udah mulai bisa dibebaskan, tapi ya masih diperbatasin gitu loh Mas. Semua perusahaan nggak sama, cuman ya gitu 11 dari 11 Mei itu bakal normal gitu aktivitasnya. Terus ada nggak ya kayak warga yang kelaparan gara-gara dia nggak bisa kerja? Kan di sini kan juga kalau ada orang yang nggak punya kerjaan kan, kalau disuruh di rumah kan nggak punya penghasilan, ada yang pekerjaannya harian. Jadi hari ini dia jualan, dapat untungnya dipakai makan hari itu. Apakah di sana ada orang yang sampai seperti itu kelaparan sehingga gara-gara nggak boleh keluar terus dia nggak bisa kerja? Apakah ada seperti itu? Pertama-pertamanya kan pemerintah nyuruh nih Mas, semua orang harus stay di rumah.
Terus mereka pertama-pertama itu agak nggak peduli sama homeless ya Mas ya, orang-orang yang nggak mampu itu. Setelah itu ada penduduk kayak ya marah-marah lewat internet kayak gitu. Nah akhirnya mereka bantuin juga. Sebenarnya di Perancis tuh banyak sih Mas. Maksudnya mereka tuh dapat bantuan gitu dari pemerintah Mas. Nggak hanya homeless juga, pelajar-pelajar juga dapat bantuan dari pemerintah gitu. Iya, kan saya juga pernah dapat bantuan ya Kak, jadi tahu agak sistem. Jadi ini untuk masyarakat di Perancis itu security sosial social security jaring pengaman sosialnya itu bagus ya karena negara sosialis. Iya Jadi kan orang yang enggak egalite itu kan kayak semua orang sama gitu kan Mas. Egalite itu apa? Anunya ya, coba apa aja anunya itu egalite apa itu? Pedoman ya apa? Kayak iya, liberté, égalité, fraternité. Jadi kayak semua orang tuh sama, terus itu apa semboyan ya? Semboyannya Perancis ya? Itu ya semboyannya Perancis. Semboyannya Perancis kalau kita Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika kan? Nah, iya, Kalau Perancis apa? Kalau Perancis tadi apa? Liberté, kebebasan. Liberté, kebebasan. Fraternité. Fraternité apa? Fraternité itu aduh susah jelasinnya juga sih Mas, kayak apa depan sendiri tadi apa? Liberté, fraternité, sama égalité. Égalité itu sama, setara ya. Setara semua orang, walaupun pemerintah, orang biasa, homeless semuanya sama. Sama. Gitu. Iya. Jadi memang di sana itu enak ya kalau pengangguran dikasih digaji, terus dikasih murah, asuransi dibayarkan gitu ya. Oke. Di Indonesia sih karena mungkin nggak tahu ya. Indonesia, Mas? Database-nya kan Indonesia? Di Indonesia itu kan database-nya masih belum valid ya karena mungkin banyaknya penduduk ya. Ada yang lahir dari dukun bayi sehingga kan nggak punya akte. Kalau di Prancis kan artinya penduduknya itu tidak terdata gitu loh. Banyak penduduk yang tidak terdata. Lah sedangkan pemerintahan kalau ngasih bantuan kan harus jelas, harus punya kartu keluarga, harus punya akte, harus punya apa, harus punya rumah. Padahal untuk mengurus kartu keluarga atau akte itu kan dibutuhkan tempat tinggal. Iya. Dan banyak orang Indonesia itu yang pindah-pindah atau karena nggak punya status atau apa, nggak punya kakak, dia kadang-kadang sampai. Kalau di Indonesia, apakah ada ini Mas kayak asosiasi buat orang-orang kayak orang-orang yang bantuin orang-orang susah kayak gitu, ada nggak sih? Kayaknya ya itu keagamaan biasanya, agama masih pakai ini lewat jalur keagamaan biasanya. Gitu. Kalau di sini bukan kebanyakan pemerintah, anak-anak muda sih Mas, yang mereka sendiri yang mikir, wah mereka susah nih, ayo bikin asosiasi bareng gitu ya. kayak Benevol. Jadi kayak ya Benevol itu sukarelawan gitu Mas. Gitu. Ya mungkin beda culture ya, belum lah. Tapi di sini juga sudah jiwa tolong menolong juga ada, cuman beda culture mungkin ya. Lagian penduduk di sini banyak. Iya, penduduk banyak, Indonesia ini jadi ya agak anulah. Jumlah provinsinya aja berapa, jumlah pulaunya banyak lah banyak. Oke, kembali lagi ke COVID tadi. Apakah di sana juga ada nih yang kayak memborong-borong barang supaya takutnya kelaparan atau memborong masker? Waduh. Di bisnis masker terus atau dia memborong bahan sembako supaya nanti takutnya kehabisan gitu. Ada nggak di sana juga? Ada nggak? Atau nggak ada? Ada Mas. Pertama kali itu kan kejadiannya itu tanggal 16 Maret Mas ya, sebelumnya itu semua orang tuh ngantri Mas buat beli tisu toilet, buat beli tepung, buat beli semuanya tuh banyak sampai habis stoknya gitu kan Mas. Setelah itu pemerintah itu kayak membatasin perjualan tisu. Jadi semua orang itu disuruh kalau bisa belinya dua, jangan lebih dari 2 gitu Mas. Oke. Tapi juga ada ya. Tapi mereka kan bukan untuk dijual lagi kan, untuk dipakai sendiri kan? Setahu Rosi sih buat sendiri Mas, cuman Rosi nggak tahu kalau yang masalah kayak gitu Mas ya. Cuman sekarang apotek di sini mereka diperbolehkan buat bikin gel buat bersihin tangan tuh loh Mas. Ya, hand sanitizer ya. Hand sanitizer, iya. Mereka diperbolehkan bikin itu sendiri-sendiri. Terus ya. Kalau masker harus standar atau
mereka juga bikin sendiri UKM, industri rumah tangga. Kalau di sini kan masker kan nggak ada. Akhirnya orang-orang yang sebelumnya penjahit, yang sebelumnya usaha akhirnya usaha masker semua pakai kain, masker kain, bukan masker. Itu ada juga nggak di sana? Atau maskernya atau masalah masker nggak ada masalah di sana? Sebenarnya kan semua orang sebenarnya nggak bisa beli masker soalnya dibatasin kan Mas buat orang-orang yang butuh di rumah sakit. Jadi nanti ini 11 Mei ini pemerintah Perancis bakal sebarin 2 masker yang bisa dicuci terus dipakai lagi 2 per orang gitu Mas. Dari pemerintah ya, dikasihkan dari pemerintah ya? Dari pemerintah ngasih ke semua orang Mas. Lewat farmasi atau lewat apa? Lewat wali kota, lewat dari wali kota. Terus jadi wali kota ngasihkan ke warganya pakai apa? Mungkin nggak dijelasin sih Mas, cuman kita cuma dikasih tahu bahwa kita akan mempunyai 2 masker ya, gitu. Kirim pos kali ya? Mungkin sih Mas, mungkin kita juga nggak dijelasin gimana caranya Mas. Mungkin lewat jalan, nggak ngerti loh Mas, belum tahu. Di sana juga ada nggak sih pekerjaan ojek online gitu ada? Ojek online di sini jarang Mas, nggak ada Mas, nggak ada. Nggak kayak di Indonesia, cuman ya ada, cuman yang nggak banyak Mas, nggak cuman 10% lah Mas, nggak sampai, nggak kayak di Indonesia bisa Gojek, bisa. Ya kan itu kan problem. Kalau ada Gojek, kalau bawa penumpang nanti ketularan kan gitu. Soalnya kan boncengan deket. Kalau di sini Uber mereka kayak dikasih masker gitu sih Mas. Kalau mau naik Uber harus pakai masker. Kalau enggak mereka nggak bakal mau. Oke, apalagi ya? Mungkin ada yang belum saya tanyakan yang menggambarkan kondisi selama COVID ini selama Corona ini di Prancis yang menurut Rosi nggak sama dengan Indonesia, yang beda apa gitu mungkin? Bedanya itu pemerintah sini mereka berusaha sih Mas. Maksudnya berusaha itu mereka setiap 2 minggu pasti ngasih kita kabar gitu gimana coronavirus sekarang, gimana nanti setelah konvinmo nanti, pokoknya mereka tuh setiap 2 minggu selalu di televisi, selalu kayak ngekler, jadi tuh kayak gimana sih Mas ya, mereka kasih tahu gitu loh Mas. Kasih tahu. Iya kasih tahu. Mereka nggak sembunyiin sih Mas kalau gitu. Sembunyiin apa maksudnya? Sembunyiin itu kayak ya mereka gimana sih Mas menjelasinnya, Rosi juga nggak ngerti. Sembunyiin apa? Data-data yang meninggal atau data-data apa? Data-data yang meninggal, terus data-data yang sembuh kayak gitu. Setiap 2 minggu mereka pasti ngabarin kita semua Mas. Gitu. By the way, jumlah yang meninggal banyak nggak sih Prancis? Yang sekarang itu hari ini ada 24.300 orang yang meninggal. Dari bulan nggak tahu dari bulan apa. 24.000. Berarti lebih banyak Prancis daripada Indonesia dong? Iya, tapi kan itu dari bulan apa ya kalau nggak salah bulan Maret gitu. Lagian mungkin lebih valid datanya Prancis daripada kita. Kita kan mungkin banyak yang belum dites kan. Iya. Oke. Jadi itu ya bedanya ya pemerintah Prancis state ya. Itu kan di sana kan nggak ada RT RW, itu bagaimana ya mensosialisasikan? Kalau di sini kan langsung Pak RT langsung minta warganya ngasih cuci tangan di luar. Terus tolong pintunya gerbangnya jalan kampung masuk kampung ditutup. Itu kan enak lah. Sedangkan di Prancis kan nggak ada RT, nggak ada RW, nggak ada lurah, nggak ada camat, langsung wali kota. Nah itu koordinasi dengan warganya bagaimana itu? Nah mereka ini Mas kayak sering ngasih flyer di depan pintu kayak gitu. Itu sebenarnya setiap gedung itu ada pengurusnya sendiri sih Mas sebenarnya. Nah dari pengurusnya itu dari wali kota gitu. Atau enggak kita juga bisa dapat surat gitu Mas. Oh iya. Gitu. Oke, paham. Oke. Cukup Rosi, terima kasih banyak. Semoga maaf nanti ya, bermanfaat. Mas, enggak apa. Semoga informasi dari Rosi ini bermanfaat bagi yang ingin tahu membandingkan antara Indonesia dengan Prancis bagaimana. Oke Rosi, terima kasih banyak. Selamat dilanjutkan aktivitasnya.
Iya, Mas juga. Oke, Makasih, Mas. ya, ya, Iya, mari, mari. Ya, dadah, Mas. dadah, dadah.